baik, kita akan mendengarkan ayat-ayat suci dari kitab-kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Dia, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basarun wa lam aku baghiya. Dia, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang penzina. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dia, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Qala lahu Yasu' ana huwa at-tariq wal hayah laisa ahad ya'ti ila al-aba illa bi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari video yang baru kita saksikan tadi ya, ini sesuatu yang sangat menyinggung terhadap umat Islam ya. Yang pertama ya, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan mereka ya, dan mereka mengistilahkan ayat-ayat Allah, padahal itu mereka mengambil dari kitab Al-Quranul Karim, kitabnya ya umat Islam ya, kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka sebagai orang yang bukan Islam ya, mengutip kitab suci orang Islam dengan tujuan acara keagamaan mereka ya. Mengapa mereka tidak menggunakan kitab-kitab mereka? Ini menunjukkan mereka sangat tidak menghargai umat Islam. Jadi mereka tidak memikirkan ketersinggungan umat Islam. Jadi ayat-ayat yang mereka kutip ya,
Kemudian mereka mengapa tidak mengatakan dari ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, ya. Nah, kitab Allah itu banyak, ya, ada Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Maka sebutkanlah yang dari mana, dari Taurat kah, ya, atau dari Injil. Ini kan nyata itu adalah Quran pada surah Maryam, ya, Quran surah Maryam ayat 19 sampai 21. Mereka dengan percaya dirinya, ya, membaca ayat Quran dengan tajwid yang salah-salah, ya. Dan kemudian mereka pada ayat terakhir itu, pada ayat 21 setelahnya, mereka campur dengan yang bukan Al-Quran, ya, yaitu berkaitan dengan akidah mereka, walaupun itu menggunakan bahasa Arab. Sebenarnya mereka mengutip dari Al-Quran ini melecehkan apa yang ada di Alkitab mereka, karena kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka sebutkan Yesus itu bukan seperti yang kata mereka di kandang domba, ya, tetapi adalah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, ya, beliau itu di pohon kurma, ya. Jadi dia sandarkan dirinya di pohon kurma. Jadi sebagaimana ayat yang mereka bacakan tadi, ya, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya, ya. Berkata qala, siapa yang berkata di sini, yaitu Jibril. Jibril diutus Allah untuk menemui Maryam. Innama ana rasulu rabbiki, ya, hanya saja aku adalah utusan Allah untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, ya. Qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Maka Maryam dia jawab, ya, anna yakunu li gulam, bagaimana aku bisa memperoleh anak, wa lam yamsasni bashar, sementara aku ini tidak pernah disentuh laki-laki, wa lam aku baghiya, dan aku bukanlah seorang wanita pezina. Qala kadzalik, ya, berkata Jibril, kadzalik, demikianlah. Qala rabbuki huwa alayya hayyin, Allah berfirman, sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna, dan sungguh kami jadikan akannya, ya, itu ayatan linnas, tanda-tanda bagi manusia. Wa rahmatan minna, dan rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiyan, hal itu adalah suatu perkara yang telah diputuskan. Jadi ini mengenai kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi Isa dia lahir dari ibu Maryam, ya. Maryam ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki, ya. Ini sebenarnya menarik kalau kita baca seterusnya, ya. Dan inilah menunjukkan bahwa Al-Quran itu begitu cerita, apa yang diceritakan itu begitu menarik, ya. Jadi kalau mereka meyakini agama mereka, maka ambillah dari kitab-kitab mereka, ya. Jangan mereka mengutip dari kitab suci agama yang bukan mereka, ya. Kalau mereka katakan mereka ini murtadin, bahwa dulunya mereka Islam, maka dengan mereka murtadnya artinya orang yang tertolak, ya. Artinya mereka ini orang yang sudah terkeluar dari Islam, ya, dengan
mereka tidak meyakini Islam lagi, maka mereka tidak berhak untuk mengutip apapun dari Islam, ya. Karena mereka sudah tidak mengakui atau tidak meyakini akan agama Islam. Jadi hal ini ya sungguh sangat menyedihkan, ya. Dan mengapa mereka tidak menghargai umat Islam, ya. Jadi Al-Quran ini ya bukan bisa sembarang gitu. Jadi agama ini benar-benar agama yang subhanallah, ya. Bukan kajian yang mudah untuk mudah dipahami, tapi dia adalah merupakan perlu pendalaman. Untuk memahami Al-Quran aja ya ada standar ilmu yang harus dikuasai, ya. Ada 15 ilmu, ya. Dan setiap ayat Quran ini ada kapan turunnya wahyu itu turun, dan ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya, ya. Mungkin kalau mereka pun nggak bisa menjelaskan kapan turun dan apa sebab turunnya, ya. Maka dari sebab turun ini, maka ini bisa diambil hukum, istimbat hukum akannya, ya. Nah, jadi terjemahan ini nggak bisa sembarang, ya. Kemudian menerjemahkan pun kita harus menguasai ilmu nahwu, sorof, ya. Kemudian menguasai ilmu balaghah, ya. Dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang paling utama mengetahui hadis tentang ayat tersebut, ya. Ini baca Quran masih salah-salah. Kemudian coba-coba mengutip dan menjelaskan ayat Al-Quran, ya. Ini subhanallah, ya. Astagfirullah, ya. Ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang gak punya malu, ya. Jadi menunjukkan agama mereka ini kaleng-kaleng, ya. Jadi kenapa? Karena mereka ini ya tidak punya harga diri, ya, niru sana, niru sini, ngutip sana, ngutip sini, melakukan menghalalkan segala cara, ya, untuk tujuan keagamaan mereka, ya. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang baik, ya. Jadi wajarlah bahwa orang-orang yang nggak baik ini tempatnya di neraka, karena mereka ini memang sangat nggak baik, ya. Ya, sangat nggak baik. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.